Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnes Sulesela Smaida. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Kesehatan Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen keuangan UKRM, simulasi anggaran untuk unit pelayanan. Manajemen keuangan juga dikenal sebagai pengelolaan keuangan yang merujuk pada semua kegiatan yang terkait dengan cara pelayanan kesehatan, mendapatkan sumber dana, mengalokasikan dana, dan mengurus aset sesuai dengan tujuan rumah sakit yang bertujuan mencapai hasil terbaik. Dengan kata lain, manajemen keuangan melibatkan pengelolaan aspek-aspek seperti perolehan sumber daya, pendanaan, dan pengelolaan aset agar mencapai tujuan pelayanan secara efektif. Fungsi manajemen keuangan ada 5. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Kedua, budgeting atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Dan yang keempat, ada auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir ada reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Pengertian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud pada undang-undang tersebut. Kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Dan usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta. Dan sedangkan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta, hingga paling banyak 100 miliar, hasil penjualan tahunan di atas 2,5 miliar sampai paling tinggi 50 miliar. Peranan UMKM, yaitu yang pertama, sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. Yang kedua, sarana mengentaskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Dan yang terakhir, sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional, melainkan hingga ke luar negeri. Jenis anggaran yang masih digunakan dalam keuangan publik termasuk rumah sakit. Yang pertama, line item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, antara lain tujuan utama melakukan kontrol keuangan, sangat berorientasi pada input organisasi, penetapan melalui pendekatan inkremental atau kenaikan bertahap. Yang kedua, planning programming budgeting system dan zero-based budgeting. Prinsip ini berupaya menutupi kelemahan yang ada dalam line item budgeting dengan inovasi sistem penganggaran baru, yaitu Planning Programming Budgeting System atau PPBS dan Zero Based Budgeting atau ZBB. Dan yang ketiga, Performance Budgeting atau anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berhubungan sangat erat terhadap visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Prinsip anggaran berorientasi kinerja. Salah satu prinsip umum anggaran adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Anggaran
Sebagai wujud pertanggungjawaban sistem manajemen, anggaran berbasis kinerja atau performance budgeting adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Alokasi anggaran di unit kesehatan memiliki beberapa rumus. Yang pertama, rumus estimasi biaya, yaitu estimasi biaya sama dengan nilai CCE dikurang nilai kontrak per nilai kontrak kali 100. Keterangan, CCE adalah conceptual cost estimation. Yang kedua, ada rumus sisa anggaran atau dana cadangan, yaitu pertumbuhan sama dengan silpa tahun tertentu kurang silpa tahun sebelumnya per silpa tahun sebelumnya kali 100%. Keterangan, R pertumbuhan, PT sama dengan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun tertentu, PO adalah silpa tahun sebelumnya. Dan terakhir yaitu rumus efisiensi biaya, yaitu rasio efisiensi sama dengan anggaran dinas per realisasi anggaran dinas kali 100%. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus. Yang pertama, Pak Andi adalah seorang pengusaha kecil yang menjalankan usaha kerajinan tangan di desa. Usaha yang dirintisnya telah berkembang pesat dan produknya diminati oleh konsumen lokal maupun luar negeri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jelaskan peran UMKM seperti usaha Pak Andi terhadap perekonomian Indonesia. A. UMKM berperan sebagai sarana peningkatan inflasi. B. UMKM berperan sebagai sarana peningkatan impor barang. C. UMKM berperan sebagai sarana peningkatan pengangguran. D. UMKM berperan sebagai sarana peningkatan ketergantungan impor. Dan terakhir, E. UMKM berperan sebagai sarana pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemasukan devisa negara. Jawabannya yang benar adalah E. UMKM berperan sebagai sarana pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemasukan devisa negara. Alasannya, UMKM seperti usaha Pak Andi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena yang pertama, sarana pemerataan ekonomi. UMKM dapat menjangkau daerah-daerah pelosok dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Yang kedua, pengentasan kemiskinan, yaitu UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga membantu mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, pemasukan devisa negara, yaitu UMKM dapat mengekspor produknya ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Soal kasus yang kedua, Pak Rudi adalah seorang kepala bagian keuangan di sebuah instansi pemerintah. Ia memastikan bahwa anggaran yang dikelolanya digunakan secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, Pak Rudi memutuskan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara rutin kepada stakeholder. Berdasarkan cerita di atas, prinsip anggaran berorientasi kinerja yang diterapkan Pak Rudi adalah A. Prinsip efektivitas, B. Prinsip efisiensi, C. Prinsip transparansi, D. Prinsip akuntabilitas, dan E. Prinsip ekonomi. Jawabannya yang benar adalah C. Transparansi. Alasannya, Pak Rudi memutuskan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara rutin kepada stakeholder yang menunjukkan bahwa ia menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran. Transparansi berarti keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mempublikasikan laporan keuangan, Pak Rudi menunjukkan komitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada stakeholder. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang evaluasi utilisasi sarana prasarana. Identifikasi sarana prasarana dan tenaga di unit pelayanan kesehatan. Menurut KBBI, pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pencapai tujuan atau maksudnya. Sarana sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan kegiatan kantor. Sarana kantor sebagai alat atau benda secara langsung digunakan dalam proses penyelesaian tugas dan pekerjaan kantor. Kemudian, menurut KBBI, pengertian prasarana adalah segala yang merupakan unsur utama terlaksananya bentuk proses dalam suatu lembaga. Selanjutnya, pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan merupakan faktor penting sebagai penentu kesehatan yang memiliki relevansi khusus dalam masalah kesehatan dan pembangunan masyarakat. Bahkan, pemanfaatan pelayanan kesehatan telah direkomendasikan sebagai konsep kesehatan primer dasar bagi populasi yang paling rentan dan kurang mampu. Menurut World Health Organization atau WHO, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan, yaitu keterbatasan akses. Beberapa orang mungkin tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik yang menghambat mereka mengakses fasilitas kesehatan, kurangnya perawatan kesehatan rutin, atau tidak memahami manfaatnya.
Stigma atau ketakutan, beberapa orang mungkin mengalami stigma terkait dengan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau takut mendapatkan diagnosis yang buruk. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu menciptakan kenyamanan, menciptakan kepuasan, mempercepat proses kerja, mempermudah proses kerja, meningkatkan produktivitas dan hasil yang berkualitas. Mengolah data utilisasi ruang, alat, dan tenaga. Utilisasi pelayanan kesehatan merupakan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah sakit oleh tenaga kesehatan, maupun dalam bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan rumah sakit, diperlukan berbagai indikator. Indikator adalah nilai parameter yang akan dipakai sebagai nilai banding antara fakta dengan standar yang diinginkan. Indikator untuk menilai suatu rumah sakit yang paling sering adalah yang pertama, BOR atau Bed Occupation Rate adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit dengan rumus BOR sama dengan jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu satuan waktu dikali 100%. Nilai parameter dari BOR ini idealnya antara 60 sampai dengan 85%. Selanjutnya ada ALOS, yaitu Average Length of Stay, adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu yang dijadikan tracer atau yang perlu pengamatan lebih lanjut. Dengan rumus APLOS sama dengan jumlah hari perawatan pasien keluar per jumlah pasien keluar dalam kurung hidup dan mati. Secara umum, loss yang ideal antara 6 sampai 9 hari. Selanjutnya ada BTO, yaitu Bed Turnover, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Tempat tidur rumah sakit dipakai. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi daripada pemakaian tempat tidur. Dengan rumus BTO sama dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati per jumlah tempat tidur. Idealnya selama 1 tahun. Satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 sampai 50 kali. Pemanfaatan alat. Alat kesehatan terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya alat kesehatan elektromedik, non-elektromedik, dan diagnosis in vitro. Alat kesehatan elektromedik adalah alat medis yang sistem kerjanya menggunakan prinsip elektronik atau mengandung unsur kelistrikan. Sedangkan alat kesehatan non-elektromedik adalah alat medis yang tidak berhubungan dengan listrik atau elektronik. Dan alat kesehatan in vitro adalah alat medis yang memiliki fungsi spesifik, yaitu sebagai alat diagnosis penyakit pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 220 per garing Menkes per garing IX garing 1976 disebutkan bahwa alat kesehatan adalah barang, instrumen, aparat atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapannya yang diproduksi maupun dijual. Berikut ada beberapa peraturan tentang sarana prasarana kesehatan. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Rasio tenaga. Perbandingan antara jumlah tenaga kesehatan yang melayani di suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut biasanya diukur per 1.000 atau 100.000 penduduk dan menjadi indikator untuk mengukur ketersediaan serta akses penduduk terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya, produktivitas tenaga. Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dalam bidang konstruksi secara luas didefinisikan sebagai output per hari tenaga kerja. Untuk mencari nilai produktivitas tenaga kerja per orang adalah dengan rumus P sama dengan V per T kali N, di mana keterangan P adalah produktivitas tenaga kerja, yaitu besarnya kuantitas pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang tenaga kerja setiap harinya. V yaitu kuantitas pekerjaan, N jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan terakhir T yaitu durasi pekerjaan. Baik, di sini kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Rumah sakit KLMN memiliki petugas rekam medis yang telah mencatat total hari rawat pasien selama bulan Januari 2025 sebanyak 960 hari. Jumlah pasien yang keluar, hidup maupun meninggal sebanyak 120 orang. Berapa ALOS rumah sakit tersebut? A 5 hari, B 6 hari, C 7 hari, D 8 hari, E 9 hari. Sebelumnya diketahui jumlah lama hari dirawat 960 hari, jumlah pasien keluar hidup dan mati 120 pasien. Ditanya ALOS. Jawabannya kita masukkan ke dalam rumus ALOS sama dengan jumlah
jumlah lama hari dirawat per jumlah pasien keluar hidup dan mati. Kalau sama dengan 960 dibagi 120 sama dengan 8. Berarti jawaban yang benar adalah D, 8 hari. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang kedua. Puskesmas pertama mencatat bahwa selama 4 hari, sebanyak 2 bidan berhasil menangani 40 kasus persalinan normal. Berapakah produktivitas rata-rata seorang bidan per hari dalam menangani persalinan? A. 5 persalinan per hari, B. 6 persalinan per hari, C. 9 persalinan per hari, D. 12 persalinan per hari, dan E. 15 persalinan per hari. Sebelumnya diketahui V40 yaitu total persalinan, N2 bidan, dan T 4 hari. Ditanya produktivitas. Pembahasannya yaitu kita masukkan ke dalam rumus. Produktivitas sama dengan V per T dikali N, sama dengan 40 per 4 dikali 2, sama dengan hasilnya 5. Jadi kesimpulannya bahwa setiap bidan rata-rata menangani 5 persalinan per hari. Berarti jawabannya yang benar adalah A, yaitu 5 persalinan per hari. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.